Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita membahas perkalian vektor dengan skalar. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya. Apa perbedaan vektor dengan skalar? Di sana saya ada menjelaskan bahwa vektor itu merupakan suatu besaran yang memperhatikan nilai dan juga arah. Sementara kalau besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memperhatikan nilai saja atau hanya mempunyai nilai saja tanpa memperhatikan arahnya. Sekarang kita akan melakukan perkalian vektor dengan skalar atau perkalian vektor dengan suatu angka atau suatu bilangan. Misalkan kita punya vektor A yang panjangnya 5 satuan ke kanan. Kemudian bagaimana jika vektor A ini dikalikan dengan suatu skalar atau dengan suatu bilangan 2, berarti 2 dikalikan vektor A berarti 2 kali yang seperti ini. Ini sekali, ini adalah vektor A, kemudian dilanjutkan lagi dengan seperti itu. Ini adalah vektor 2A. Jadi arahnya sekarang kemana? Arahnya tetap sama, ke kanan, tetapi panjangnya adalah 10 satuan. 10 satuan ke kanan. Berarti 2 kali yang seperti ini. Itu artinya 2 dikalikan dengan vektor A. Misalkan kita punya vektor B yang panjangnya adalah 4 satuan ke kiri. Kalau kita kalikan dengan suatu skalar yaitu 2 atau 2 dikalikan vektor B, maka pastinya 2 kali yang seperti ini. Berarti ini sekali 4 satuan ke kiri dilanjutkan lagi dengan 4 satuan ke kiri. Berarti panjangnya sekarang berapa? 8 satuan dengan arahnya adalah ke kiri. 2 kali vektor B, berarti 2 kali yang seperti ini. Sekali, berarti panjangnya sekarang menjadi 8 satuan, arahnya sekarang tetap ke kiri. Bagaimana dengan setengah kita kalikan dengan vektor B? Vektor B itu kan 4 satuan ya, 4 satuan ke kiri. Setengahnya berapa? Setengah dari 4 satuan ke kiri ya tentu saja 2 satuan ke kiri. Setengah dari vektor B adalah setengah dikali 4 satuan ke kiri, ya tentu saja 2 satuan ke kiri. Kemudian bagaimana dengan min 2 dikalikan dengan vektor B? Ingat teman-teman, di sini kita mengalihkan dengan bilangan negatif ya. Kalau ada bilangan negatif berarti yang semula arahnya adalah ke kiri sekarang berubah menjadi ke kanan. Bilangan negatif itu merubah arah ya, yang awalnya ke kiri menjadi ke kanan atau yang awalnya ke kanan menjadi ke kiri. Teman-teman perhatikan, negatif 2 atau min 2 dikali vektor B itu seperti apa? Di sini kita sudah punya ya, 2 dikalikan dengan vektor B itu adalah 8 satuan ke kiri. Itu adalah 2 dikali vektor B. Sekarang tinggal dikalikan negatif. Berarti arahnya berubah menjadi 8 satuan ke kanan, yang awalnya kalau 2 dikali vektor B adalah 8 satuan ke kiri, tetapi karena ada negatif berarti arahnya berubah menjadi ke kanan. 8 satuan ke kanan. Sekarang bagaimana dengan contoh berikut? Misalkan kita punya vektor yang miring, vektor C, panjangnya adalah 3 satuan ke kanan atas. Kalau 2 dikalikan vektor C berarti 2 kali yang seperti ini. Sekali, 2 kali. Arahnya tetap ke kanan atas, tetapi panjangnya berubah menjadi 6 satuan ke kanan atas. Karena 2 dikali 3 ya, itu adalah 6. Bagaimana dengan min 2 dikalikan vektor C? Ingat, kita kalikan dulu 2 dikali vektor C ya. 2 dikali vektor C arahnya ke kanan atas. Tetapi karena ada minus, berarti yang awalnya ke kanan atas, berarti lawannya apa? Kanan atas berarti kanan itu lawannya kiri, atas itu lawannya bawah. Berarti 6 satuan ke kiri bawah. Seperti ini. 6 satuan ke kiri bawah. Itu artinya min 2 dikalikan dengan vektor C. Menjadi 6 satuan, arahnya kemana? Ke kiri bawah. Jadi begitulah cara kita mengalihkan vektor dengan suatu skalar atau dengan angka. Misalkan kita punya contoh lain. Misalkan kita punya vektor OP ya, ini adalah
koordinat titik pangkalnya di 0,0, kemudian titik ujungnya adalah di 8,4. Kita bisa menuliskan seperti ini. Vektor OP bisa kita tuliskan seperti ini menjadi vektor P non kapital atau P kecil, menjadi bentuk dari matriks kolom ya, berarti 8, 4 ini berbeda dengan koordinat. Teman-teman bisa menonton video saya yang sebelumnya ya. Ini adalah notasi vektor yang dituliskan ke dalam bentuk matriks kolom. 8, 4 artinya apa? 8 satuan ke kanan, ini ya, 8 satuan ke kanan dilanjutkan dengan 4 ya, 4 satuan ke atas. Bisa juga dituliskan ke dalam bentuk matriks baris 8, 4 seperti ini. Bagaimana sekarang dengan 2 dikalikan dengan vektor P? Berarti 2 kali yang seperti ini. Ini sekali, dilanjutkan lagi. Berarti sekarang koordinat titik pangkal titik ujungnya berapa? Di 16,8. Berarti 2 dikalikan dengan vektor P sama dengan 2 dikalikan dengan ini. 2 dikalikan dengan 8 ke kanan dan juga 4 ke atas. Tinggal dikalikan saja masing-masing komponennya dengan 2. 2 dikali 8 itu adalah 16. 2 dikali 4 itu adalah 8. Jadi sekarang tanpa menggambar pun kita sebenarnya sudah bisa menentukan perkalian vektor dengan skalar. Misalkan kita punya vektor R dengan komponen vektornya adalah 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Bagaimana dengan negatif atau min vektor R? Ini kan artinya negatif 1 dikalikan dengan vektor R, berarti arahnya berubah. Dari semula 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, berarti arahnya berubah menjadi 2 satuan ke kiri, min 2, dilanjutkan dengan 3 satuan ke atas. Nah, dalam melakukan itu sama aja teman-teman mengalihkan min 1 dikalikan dengan komponen vektor R. Min 1 dikali 2 adalah min 2. Min 1 dikalikan dengan min 3 hasilnya adalah 3. Bagaimana dengan negatif 200 dikalikan dengan vektor R? Tinggal dikalikan saja komponennya. Min 200 dikalikan 2 adalah min 400. Min 200 dikalikan min 3 adalah 600. Artinya apa? 400 satuan ke kiri dilanjutkan dengan 600 satuan ke atas. Jadi perkalian vektor dengan skalar sama aja kita mengalihkan skalar itu dengan masing-masing komponen vektornya seperti ini. Sangat mudah ya teman-teman. Misalkan kita punya contoh lagi ya, kita akan meresultankan vektor A yang seperti ini. Panjangnya adalah 5 satuan ke kanan. Ada vektor B juga 3 satuan ke atas. Kita akan melihat ini ya, resultan daripada vektor A dikurangi vektor B. Bagaimana caranya? Ini adalah bentuk pengurangan ya. Bentuk pengurangan ini kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Berarti vektor A ditambah min vektor B. Teman-teman lihat di sini ada min vektor B. Artinya min 1 dikali vektor B. Vektor B yang semula 3 satuan ke atas, karena dikali minus 1 berarti arahnya berubah menjadi 3 satuan ke bawah. Ini adalah vektor A, 5 satuan ke kanan dilanjutkan dengan vektor B, vektor min B ya. Vektor min B ini adalah 3 satuan ke bawah. Maka resultannya yang ini, yang merah ini, dari titik awal ke titik akhir. Ini adalah resultan dari vektor A ditambah min vektor B, atau bisa dituliskan seperti ini, vektor A dikurangi vektor B. Kemudian yang kita ukur sudutnya itu yang mana? Yang ini ya, kemiringannya 360 derajat dikurangi theta. Teman-teman bisa menonton video saya mengapa sudut yang dihitung itu yang sudut besar ini. Bisa menonton video saya sebelumnya ya. Sekarang kita akan menentukan panjangnya. Panjangnya berarti berlaku Pitagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Berarti panjang vektor A dikuadratkan adalah 5 kuadrat ditambah panjang vektor min B. Artinya 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 34. Arahnya kemana? Arah vektor
resultannya adalah ke kanan bawah dengan sudutnya 329,036 derajat. Sudutnya itu ingat sudut yang merah ini ya. Teman-teman cari theta dulu. Di sini saya sudah menentukan tetanya, tetapi tidak saya cantumkan di sini. Langsung saja saya kurangkan 360 derajat dikurangi theta, hasilnya adalah 329,036 derajat. Jadi yang diukur sudutnya adalah dari sumbu X positif sampai ke vektor resultannya. Itu hanya contoh saja. Sekarang kita akan mengenal vektor satuan. Di video saya sebelumnya juga saya sudah pernah menyinggung tentang vektor satuan ya. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Misalkan kita punya vektor A dengan arah ke kanan, panjangnya adalah 5 satuan. Vektor satuannya yang mana? Vektor satuannya adalah, ingat, panjangnya satu satuan. Ini adalah satu satuan, ini adalah 2 satuan, ini ke sini 3 satuan, dari sini ke sini 4 satuan, dari sini ke sini 5 satuan. Yang panjangnya satu satuan itu yang mana? Ya dari sini ke sini. Itu adalah vektor satuan A ya. Bisa dituliskan seperti ini, A topi, satu satuan arahnya ingat tetap ke kanan. Ini mewakili satu satuan. Bisa juga untuk menentukan vektor satuan A bisa didapatkan dengan cara seperti ini. Vektor A dibagi dengan panjangnya, panjang dari vektor A. Di sini juga ada kesepakatan ya untuk sumbu-sumbu koordinat. Untuk I topi itu adalah vektor satuan searah sumbu X positif. Ada juga J topi, vektor satuan searah sumbu Y positif. Ini sudah menjadi kesepakatan. Kemudian ada vektor satuan K, itu adalah searah sumbu Z positif. Ingat, IJK, I itu untuk X positif, J itu untuk Y positif, K itu untuk Z positif. Misalkan kita punya vektor OB ya, vektor OB dengan titik ujungnya adalah 5,3 koordinatnya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor OB kan bisa tuliskan seperti ini, vektor B kecil karena pangkalnya di 0,0 ya. Bisa dituliskan ke dalam matriks kolom 53. Artinya apa? 5 satuan ke kanan dilanjutkan dengan 3 satuan ke atas. Bisa kita tuliskan ke dalam bentuk matriks kolom. Kemudian vektor satuan I itu yang ini searah dengan sumbu X. Ini adalah besarnya satu satuan. Kemudian ini adalah vektor satuan I ya. Kemudian ini adalah vektor satuan J searah dengan sumbu Y. J topi, ini adalah I topi. Kemudian bentuk seperti ini bisa kita tuliskan ke dalam penulisan vektor satuan. Ini kan 5 ke kanan dan 3 ke atas. 5 ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali vektor I ya. Vektor satuan I dilanjutkan dengan ke atas ya, 3 ke atas, 1, 2, 3. Berarti 3 kali dikalikan dengan vektor satuan J. Berarti bisa tuliskan seperti ini, 5 dikali vektor satuan I ditambah 3 dikali vektor satuan J. Ini tadi dari mana? Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali vektor satuan I. Yang 3 ini dari mana? 1, 2, 3. Berarti 3 kali vektor satuan C. Jadi bentuk yang seperti ini, matriks kolom ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk vektor satuan 5I ditambah 3J. Bisa juga misalkan kita punya vektor lain ya. Misalkan ada vektor C negatif 3I dikurangi 7J. Berarti artinya apa? 3 satuan ke bawah, ke kiri, 3 satuan ke kiri dilanjutkan dengan 7 satuan ke bawah. Ini kan min 7. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk perkalian vektor dengan skalar, karena ini saya rasa cukup mudah, cukup gampang untuk dipahami. Nantikan video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan salam matematika.